Dalam sejarah Jepang, samurai dikenal sebagai prajurit yang memiliki pengaruh besar dan dianggap sebagai dewa perang berkat keberanian dan keterampilan bertarung mereka. Namun, dengan perkembangan zaman dan masuknya teknologi modern, seperti senjata api, samurai mulai kehilangan tempatnya. Perubahan ini semakin diperparah dengan adanya pertempuran terakhir yang memaksa mereka untuk menghilang dari catatan sejarah. Sujiro Saga adalah seorang mantan samurai yang sebelumnya berhasil memenangkan banyak peperangan. Namun, pasca perubahan zaman, hidupnya terpuruk, dan dia harus menghadapi kenyataan pahit di mana istrinya dan anaknya jatuh sakit akibat wabah kolera. Keberadaan samurai yang kini diasingkan dan kehilangan semua hak istimewa mereka, termasuk larangan untuk menggunakan pedang, menambah kesulitan hidup Sujiro. Dalam usahanya mencari cara untuk membiayai pengobatan keluarganya, Sujiro menemukan informasi tentang sebuah kompetisi yang menawarkan hadiah besar. Meskipun awalnya ragu, kematian anaknya memotivasi Sujiro untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, berharap bisa memberikan kehidupan yang lebih layak bagi istrinya. Sujiro dan peserta lainnya harus mengikuti aturan ketat selama kompetisi, yang dikenal sebagai kodoku. FY. Kodoku adalah perumpamaan untuk beberapa serangga yang dikurung dan dibiarkan untuk saling bertarung hingga mendapatkan satu pemenang yang bertahan. Mereka diharuskan melewati sejumlah checkpoint dan mengumpulkan poin untuk bisa bertahan. Dalam pertarungan melawan Bukotsu, Sujiro menghadapi kesulitan karena trauma masa lalunya yang membuatnya ragu untuk menggunakan pedangnya. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan, ia kembali menemukan keberaniannya dan bertekad untuk melawan. Dia akhirnya menyadari bahwa melawan tidak hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menemukan kembali jati dirinya sebagai samurai. Dalam situasi yang berbahaya, Futaba menunjukkan keteguhannya dengan menolak untuk melarikan diri, meskipun disarankan oleh Sujiro. Dia menyadari bahwa sama seperti Sujiro, dirinya juga membutuhkan uang darurat untuk menghidupi keluarganya. Cerita kemudian menjelaskan latar belakang masa lalu Futaba, di mana dia harus berjuang sendiri setelah ibunya jatuh sakit akibat wabah. Situasi ini memaksanya untuk mengikuti turnamen demi bertahan hidup dan membantu warga desa yang terkena dampak. Kyojin, karakter lain dalam cerita, mengidentifikasi bahwa turnamen tersebut tidak hanya sekadar kompetisi, melainkan juga merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk menyakiti masyarakat Jepang dengan mengadu domba peserta. Di sisi lain, pihak Kementerian Dalam Negeri Jepang bersidang untuk membahas turnamen ini, mendapati adanya kecurigaan bahwa turnamen ini adalah kedok untuk menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Sujiro dan Futaba melanjutkan perjalanan mereka. Namun pertemuannya dengan peserta lain menunjukkan ketakutan yang melanda para kontestan, yang menganggap turnamen ini sebagai permainan kejam. Sujiro teringat pada kenangan pahitnya ketika dia masih aktif sebagai samurai, di mana dia menyaksikan kematian timnya secara tragis. Kenangan ini muncul kembali ketika dia berhadapan dengan peserta yang memiliki reputasi menakutkan. Dalam skenario pertarungan yang intens, Sujiro menghadapi microcosm of his past, di mana ketangguhan dan keahliannya sebagai samurai kembali diuji di arena yang sama sekali berbeda. Sujiro berkesempatan untuk meminta maaf kepada Iroha, adik seperguruannya, terkait keputusan yang diambilnya untuk meninggalkan perguruan dan melarikan diri dari nasib tragis mereka. Dialog ini menggambarkan tema pengorbanan dan kesedihan yang menghantui mereka. Iroha membagikan kisah setelah kepergian Sujiro, menekankan bahwa pengorbanan seorang anggota keluarga lain memastikan kelangsungan hidup yang lainnya. Kedua karakter ini berusaha memahami pilihan masing-masing, sambil berjuang untuk menghadapi hasil dari sejarah yang penuh turbulensi. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri mulai melakukan penyelidikan
seiring dengan tuduhan pemberontakan yang ditujukan kepada para samurai. Awalnya, Menteri berasumsi bahwa samurai merencanakan kekacauan sipil, meskipun beberapa saksi malah melihat mereka saling menyerang satu sama lain. Penyelidikan kementerian mengarah kepada 4 konglomerat yang dikenal sebagai Zaibatsu, yang merupakan keluarga kaya di Jepang. Mereka adalah keluarga Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, dan Yasuda, yang terlibat dalam pemerintahan dan kekaisaran lama. Cerita kemudian mundur untuk menjelaskan latar belakang Iroha, satu-satunya murid perempuan di perguruan Kiachi yang harus menghadapi diskriminasi setelah berpisah dari keluarganya. Iroha mengalami kehidupan yang sangat sulit dan merindukan saudara-saudaranya, khususnya setelah mengetahui bahwa 2 saudaranya dibunuh oleh Gentosai. Dia kemudian diajak untuk mengikuti turnamen Kodoku dengan harapan bisa menangkap Gentosai dan menghentikan pembunuhannya terhadap murid-murid Kyohachi yang tersisa. Karakter Kojin menjelaskan rencana mereka mengenai turnamen Kodoku, di mana mereka ingin menguji keberanian penyelenggara untuk melawan pihak berwenang. Dalam langkah kedua, mereka berencana untuk mencari tahu lokasi pembuangan mayat peserta turnamen yang diyakini disembunyikan oleh pihak penyelenggara. Sujiro dihadapkan pada situasi sulit saat berduel melawan Sakura, teman lamanya, yang sekarang berada di pihak yang berlawanan. Kyojin, yang terjebak dalam pertempuran dengan polisi, berhasil menggunakan kemampuannya untuk menghadapi situasi berbahaya, menghindari peluru, dan melawan kembali. Ketegangan meningkat ketika mereka menyadari keterlibatan kepolisian dalam turnamen, yang menunjukkan bahwa ada konspirasi besar di balik semua kejadian yang telah berlangsung. Sujiro berusaha menghubungi seorang ajudan menteri, Pak Majima, untuk memberikan informasi penting mengenai pertandingan Kodoku dan pihak yang terlibat. Dalam pertemuan ini, dia meminta perlindungan untuk Futaba sebagai syarat dari informasi yang akan diberikan. Setelah menyadari adanya masalah yang kemungkinan membuat mereka dicari oleh pihak kepolisian, Kyojin menyarankan agar mereka berpencar untuk sementara waktu demi keselamatan. Ini menunjukkan ketegangan yang meningkat akibat situasi yang berbahaya. Majima meneruskan informasi dari Sujiro kepada Pak Menteri, yang kemudian menimbulkan kecurigaan terhadap Kepala Biro Kepolisian. Mereka sangat memerlukan bukti sebelum mengambil tindakan. Namun, segala upaya untuk mendapatkan bukti berujung pada kematian sekretaris saat menyampaikan temuan penting tersebut. Film ini kembali ke masa lalu, menunjukkan bagaimana Sujiro dan samurai lainnya membantai pihak militer, serta pilihan Bukotsu untuk berjuang hingga akhir hidupnya karena masa depan para samurai yang suram. Bukotsu berperan sebagai simbol karakter yang dipenuhi oleh kode kehormatan. Kesempatan untuk bertarung dalam turnamen Kodoku muncul, jadi Bukotsu melihat ini sebagai cara untuk menyelesaikan urusannya dengan Sujiro. Di sisi lain, Pak Menteri menyoroti kecurigaan atas Kepala Biro Kepolisian yang mengarah pada rencana kejam yang berpotensi menimbulkan genosida. Setelah kematian Pak Menteri yang tersebar dengan cepat, pencarian Sujiro untuk kebenaran berlanjut. Dia mencurigai bahwa semua peristiwa tersebut terkait dengan turnamen Kodoku dan berpotensi menyimpan konspirasi yang lebih dalam yang mengarah ke kerumunan di Tokyo.